Pria menemukan istrinya diam-diam menyewa rumah di luar. Ada pria lain di rumah. Dia segera mengubah ekspresinya. Tempat ini bagus kan? Ada bantalnya, ada juga sofanya. Apakah kamu ingin menetap di sini? Istri melihat ini dan segera turun ke bawah untuk menjelaskan kepada suaminya. Tak terduga dalam keadaan panik. Langsung terpeleset dan jatuh dari tangga. Suami belum bereaksi. Orang itu selangkah lebih cepat. "NGO Man, apa kabar? Anda baik-baik saja?" "Perut sedikit sakit." "Bibi, kamu berdarah." Tampilan mendesak pria itu. Sementara menambah kecurigaan Lem Hankon. Pria itu memandangnya berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Segera lari untuk mengingatkan dia agar memanggil ambulans. "Jika tidak, aku akan mengantarnya ke rumah sakit." Keluar dari subdivisi, belok kiri selama 5 menit dan ada rumah sakit. Tampilan pria yang khawatir membuat Lem Hankon semakin cemburu. Setelah istri dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dia mengetahuinya. Istri sedang hamil 2 bulan. "Karena kejadian tak terduga tadi, aku mengalami keguguran." Lem Hankon langsung terkejut. Dia pada dasarnya tidak tahu kalau istrinya hamil. Saat istri bangun dari ranjang rumah sakit, dia tidak hanya mengatakan sepatah kata pun yang memprihatinkan. Sebaliknya, dia mempertanyakan dan menyalahkannya. "Kenapa kamu begitu ceroboh? Jangan seperti itu, tak seorang pun ingin hal ini terjadi lagi." Betapa sedihnya hati ibu. "Rawat inap, dirawat di rumah sakit, tidak ada rawat inap." "Di mana saya harus pergi untuk check-in?" "Tidak ada rawat inap." Ada juga seorang anak laki-laki berusia 4 tahun di rumah, tanpa ada yang merawatnya. NGO Man bertekad untuk tidak dirawat di rumah sakit. Lalu dia keluar perlahan. Melihat wajah dingin istrinya, dia merasa bahwa dia mencoba mengolok-olok amarahnya. Hanya kritik biasa. Lalu mengabaikan tubuhnya sama sekali. Turun sendiri ke bawah. "Aku bahkan tidak peduli ketika aku turun dari lift." NGO Man sangat kecewa. Pada saat ini dia melihat seorang pria membantu istri hamil mengikat tali sepatu. Pemandangan yang hangat dan penuh perhatian. Dibandingkan dengan diri saat ini, membuat NGO Man merasa sangat kasihan pada dirinya sendiri. "Mengingat kamu baru saja kehilangan anakmu." Dia benar-benar hancur. Dia memegang perutnya dan duduk, patah hati, menangis tanpa suara. Lem Hankon merasa sedikit bersalah melihatnya. Karena mata semua orang di sekitar. Dia dingin terhadap istrinya. "Cepat pergi ke kamar mandi dan cuci muka. Hindari membiarkan anak-anakmu melihat tangisanmu sesampainya di rumah." NGO Man langsung kehilangan semangat saat mendengar kata-kata ini. "Cuci mukamu? Apakah perlu? Tahukah kamu?" Kata dokter sekarang, "Sebaiknya jangan menyentuh air dingin." Wanita itu baru saja mengalami keguguran. Menghadapi ketidakpedulian suaminya, hatinya benar-benar putus asa. Saat dia sengsara dan menangis dan ingin keluar, dia tiba-tiba berjalan di depannya, lalu menutup pintu dengan dingin. Momen ini membuat hatinya serasa ditusuk pisau. Apalagi, dokter bilang kamu tidak bisa menyentuh air, tapi juga bilang kamu tidak bisa membuka pintu. Melihat raut wajah suaminya yang tidak nyaman, NGO Man bertahan dalam diam. Pada dasarnya tidak tahu harus berkata apa. Lem Hankon membuka pintu mobil dengan tidak nyaman. "Aku sangat membenci pria seperti itu. Ada apa dengan istrimu?" NGO Man duduk di kursi belakang sambil mengasihani dirinya sendiri. Dia benar-benar marah dan bertanya pada istrinya, "Apa yang kamu inginkan pada akhirnya? 8 minggu? Kapan kamu akan memberitahuku? Kamu adalah ayah bayi itu. Kamu belum minimum. Haruskah kamu tahu ini? Aku bahkan tidak akan memberitahumu." Dia sangat sedih di hatinya. Satu-satunya cara dia bisa menjelaskannya kepada suaminya adalah dia sendiri yang tahu. NGO Man segera meminta maaf kepada suaminya. "Maaf apa?" "Maaf karena saya" "Masih kecerobohan." "Maaf. Atau ada hal lain?"
Kita sudah bersama selama 20 tahun. Saya memberi Anda kepercayaan mutlak. Kebebasan mutlak. Aku mempercayakan keluargaku padamu. Lalu kau di belakangku. Tenang dan tenang dengan yang lain. Buka pintunya saat kamu sampai di rumah. Melihatmu dan pria lain berdampingan. Kalau begitu aku beritahu kamu sekarang. Saya hamil, tapi saya tidak tahu siapa yang akan percaya. Istri yang sedang hamil 2 bulan tiba-tiba mengalami keguguran. Suami bukan hanya tidak peduli. Sebaliknya, dia mencurigainya berhubungan seks dengan pria lain. Menghadapi pernyataan ambigu suamimu, hati Engiomen hancur. Sudah 20 tahun mereka berdua hidup bersama hingga akhirnya menikah hingga saat ini. Suami mengerahkan seluruh tenaganya untuk pekerjaannya, mengabaikan sepenuhnya keberadaan istri dan anak-anaknya. Engiomen itu seperti pengasuh, mengurus kehidupan keluarga. Saya pikir dia bisa mendapatkan rasa hormat sebagai balasannya. Namun, balasannya adalah sikap dingin dan acuh tak acuh suaminya. Dia membuka mulutnya dan mengatakan semua yang ada di rumah itu diberikan kepadanya. Dia tidak ingin hidup, hari-hari mengemis uang. Jadi dia memutuskan untuk membuka kelas sepulang sekolah. Pria itu muncul di rumah. Apakah ayah dari teman sekelas anaknya? Melihat Engiomen memindahkan barang sendirian, dia segera datang membantunya. Saya mungkin menyinggung perasaan Anda. Tapi jangan libatkan orang lain. Jangan seperti melihat tanganmu, kamu ingin melihat kakimu. Mau tidak mau memikirkan semuanya. Menghadapi tekad istrinya untuk memulai bisnis. Lem Han Kon benar-benar tidak mengerti. Bekerja keras untuk karirku. Karena menghidupi seluruh keluarga. Jangan biarkan istri atau anakku kekurangan uang. Tapi sang istri belum puas sekarang. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk memuaskan Anda. Tapi untuk Engiomen, dia menghabiskan seluruh masa mudanya untuk pria ini. Untuk keluarga dan anak-anak. Tidak kalah dengan suaminya. Tetapi pada akhirnya, dia hanya menjadi sahabat karib suaminya. Aku ingin tinggal di hatimu selamanya. Pilihan Anda untuk pilihan Anda sendiri. Saya tidak punya pilihan, mana yang benar. Bahkan tidak punya pilihan, izin telepon, gaya rambutku. Pakaian, riasan, semua ini. Itu semua seleraku. Aku ingin ruang untuk diriku sendiri, pilihanku sendiri. Apakah mungkin? Dia telah menekan kebenciannya selama bertahun-tahun. Terkena dunia luar, hasilnya adalah kritik yang muluk-muluk. Saat ini Engiomen akhirnya menyadari kenyataan. Dengan tegas mengusulkan cerai. Anda tidak ingin lagi mempertahankannya. Pernikahan ini tanpa cinta dan perhatian. Sudah cukup merasa kedinginan selama ini. Engiomen pergi dan tidak kembali. Saat dia duduk di taksi, menerima panggilan telepon suami. Jika diubah kembali ke sebelumnya, ini pasti yang kamu begitu banyak hal yang dinanti-nantikan. Karena suaminya hampir tidak pernah proaktif meneleponnya. Saya tidak tahu apakah ponsel istri saya rusak. Mengingat hal-hal di masa lalu, dia tidak bisa tenang, jadi matikan komputer dengan tegas. Dia naik bus ke hotel tempat dia ingin bermalam. Hasil pendeteksian ponselku. Kartu kredit tidak dapat digunakan. Ternyata dia selalu menggunakan kartu ekstra pemberian suaminya. Sekarang suaminya ingin membuktikan kepadanya bahwa dia meninggalkannya. Otorisasi subkartu akan berhenti. Tidak ada cara lain. Dia hanya bisa keluar dari hotel dengan malu-malu. Dia kesepian dan sedih berjalan di jalan. Tidak tahu harus kemana. Saat ini anak saya tiba-tiba menelepon. Bu, beneran gak pulang malam ini? Ibu dan aku tidak pernah berpisah, bahkan untuk satu malam pun. Dengar suara anak laki-laki. Dia sepertinya melupakan semua yang terjadi hari ini. Berdiri dan ingin pulang. Akibatnya sang suami langsung menyambar ponsel tersebut. Tidak peduli di mana kamu berada sekarang, segera salahkan. Kamu boleh punya pilihan sendiri. Tapi apakah premisnya harus menyelesaikan sesuatu terlebih dahulu? Urusan pribadi, dan pekerjaan rumah penuh waktu.
Itu juga pekerjaan yang jelas-jelas ditugaskan saat kita menikah. Benarkah? Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, tapi bagaimana denganmu? Sekarang saya memberi Anda dua opsi. Salah satunya adalah aku pulang sekarang, kalau tidak aku tidak perlu kembali lagi. Kalau begitu aku tidak akan kembali. Perkataan suaminya bagaikan ribuan anak panah yang menusuk jantungnya. Sakit hatinya. Tidak menunggu dia selesai berbicara, NGO Man tiba-tiba mematikan telepon. Pada saat ini semua harapannya berubah menjadi debu. Dia hanya membelai cincin kawin di tangannya. Baru teringat akan cinta yang intens di masa lalu. Ternyata NGO Man dan Lem Hancon adalah teman sekelas SMA. Ujian masuk universitas tahun itu. NGO Man masuk ke universitas yang diinginkannya sesuai keinginannya. Tapi saya ingin belajar di luar negeri. Karena aku bisa bersama orang yang aku suka. Dia bertekad untuk berhenti belajar. Silakan pergi ke luar negeri bersama Lem Hancon. Hasilnya ditentang keras oleh ibunya. Aku bisa mencintai, aku bisa menikah. Tapi aku tidak bisa tidak memiliki karir dan kehidupanku sendiri. Saya harap, apa yang kamu inginkan, menjadi parasit. NGO Man bodoh saat itu. Dia bahkan tidak mendengar separuh perkataan ibunya. Saya ingin bersama Lem Hancon. Tukar semuanya secara sukarela. Kamu sudah dewasa, kamu punya pilihan. Ibu hanya saran agar tidak ikut campur. Hal terbaik yang bisa kulakukan adalah menunjukkan wajahku pada ibuku. Jika suatu saat dia tidak membutuhkanmu, jangan berharap mendapat simpati dan bantuan apapun dariku. Ikan tidak memakan garam dan ikan busuk. Seperti yang diharapkan bertahun-tahun kemudian. Dia mengorbankan seluruh masa mudanya. Hanya sebagai ganti kehidupan pernikahan yang menyedihkan. Dan status ibu rumah tangga sederhana. Membuktikan sepenuhnya apa yang dikatakan ibunya tahun itu. Sudah terlambat bagi NGO Man untuk menyesalinya. Aku juga tak tega meminta tolong pada ibuku. Jadi kemana NGO Man akan pergi? Bisakah pernikahannya dengan Lem Hancon tetap berlanjut? Klik untuk mengikuti saluran. Nantikan episode selanjutnya.